Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Luka batin, hati yang terluka, patah hati, broken spirit, apalagi broken heart. Kita sering temukan kalimat-kalimat itu, dan mungkin kita sering menemukan orang-orang seperti itu, dan mungkin juga ada di antara kita yang sedang mengalami hal ini. Apa sih patah hati itu? Hati yang patah, patah yang hati, apa sih itu? Oke. Semua orang pernah kecewa dan terluka, terutama akibat perbuatan orang lain, orang di sekitar kita, orang terdekat, orang yang kita sayangi. Luka itu bisa berupa kita tidak mendapat sesuatu yang adil, nggak adil gitu. Menerima sesuatu keadaan yang tidak adil, tidak sepantasnya. Atau mengalami tidak diabaikan. Atau juga kekerasan, pelecehan, pengkhianatan, dibohongi, difitnah atau diremehkan. Itu sangat menyakitkan. Nah, orang yang sedang mengalami luka batin, itu terjadi yang namanya karakter-karakter yang tidak sesuai. Ada hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan keoriginalitas dirinya. Misalnya orang itu tidak suka marah-marah, tapi ada satu ketika amarahnya itu seperti sebuah ledakan. Dan setelah ditanya, kenapa kamu marah-marah? Dia mungkin jawab juga, saya tidak tahu kenapa saya bisa begitu, padahal saya jarang marah-marah. Itu perlu dicek. Ada luka, ada yang terluka. Kapan itu terjadi? Bisa dikatakan hari-hari sebelumnya, waktu-waktu sebelumnya, bahkan mungkin dari kecil. Ada hal-hal yang tersimpan dalam otak kita, otak bawah sadar kita, dalam pikiran kita, secara tidak sadar. Suatu saat, hal-hal yang di masa lalu itu muncul. Ini bukan mengorek masa lalu, tetapi bagaimana kita mau belajar untuk membereskan luka hati yang terluka atau luka batin. Kalau karakter-karakter yang tidak benar atau karakter yang salah itu masih ada melekat kepada kita, berarti kita masih terluka. Itu perlu diangkat akarnya, perlu dibereskan, perlu diselesaikan. Tidak hanya dengan doa, tidak hanya dengan konseling, tapi terus-menerus ada pendampingan, harus ada mentor, harus ada konselor yang mendampingi. Harus cari kehendak Tuhan, cari hati Tuhan, supaya luka hati itu bisa dibereskan. Nah, yang perlu kita waspadai adalah orang yang terluka hati batin itu tersimpan rapi. Tipikal orang yang seperti ini, dia menyimpan memori masa lalu itu rapi. Dan yang mirisnya, resiko untuk terhilang itu sangat besar. Lebih parah lagi, bukan cuma orang ini akan terhilang, tetapi orang ini rentan untuk melukai orang lain. Itu sebabnya penting untuk membereskannya. Penting untuk ada layanan khusus. Bukan cuma konseling, tetapi harus dilayani, didampingi untuk bisa beres dari masa lalu. Bahkan juga banyak yang sudah rajin ke gereja, bahkan melayani Tuhan, aktif dalam pelayanan, kesana sini. Kelihatannya baik, kelihatannya semua terlihat indah. Namun ketika menghadapi konflik, ketika menghadapi masalah, hal-hal yang negatif, ya saya katakan itu negatif, karena tidak dapat membangun, kita rugi sendiri. Yang terjadi di masa lalu tidak dibereskan, itu keluar. Dan berakibat buruk, fatal kepada diri sendiri, dan efek kepada orang lain juga sama. Mari diagnosa apa yang terjadi dengan masa lalu kita, dengan pribadi kita di waktu-waktu yang dulu. Kita belum membereskannya, namun jangan pura-pura lupa. Cari mentor, konselor, cari orang terdekat yang dapat dipercaya, berbagi, supaya beres, selesai, hidup ini indah, nyaman, dan berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati.